Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas terkait dengan soal-soal pedagogik untuk UP PPG tahun 2024. Kita langsung saja menuju ke soalnya. Pak Tri mengarahkan Dino yang merupakan seorang peserta didik yang diampunya dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah pada pembelajaran di kelas dengan menggunakan sistem pembelajaran STEAM. Dengan kaitan seperti mengaitkan sebuah masalah dengan pengetahuan yang telah dikuasai. Maka prinsip STEAM yang digunakan oleh Pak Tri adalah A. Prinsip keterlibatan langsung. B. Prinsip bernalar kritis. C. Prinsip problem solving atau memecahkan sebuah masalah. D. Prinsip kontekstual dalam pembelajaran. Atau E. Prinsip keaktifan. Nah, bagi sahabat guru daring yang belum mengetahui terkait dengan sistem pembelajaran STEAM, bahwa yang namanya STEAM yaitu adalah sebuah singkatan atau akronim dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah prinsip STEAM yang digunakan oleh Pak Tri. Apakah pilihan A, prinsip keterlibatan langsung, atau pilihan B, bernalar kritis, C, prinsip problem solving, D, prinsip kontekstual dalam pembelajaran, atau E, prinsip keaktifan. Nah, kita bahas ya. Mari kita bahas terkait dengan prinsip STEAM. Ya. Yang pertama, yaitu adalah adanya prinsip keterlibatan langsung. Nah, prinsip keterlibatan langsung adalah sebuah prinsip yang didasari oleh pengetahuan yang bermakna dengan adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh para peserta didik. Contohnya yaitu adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba rancangan berupa kemasan telur jika dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Ini adalah prinsip keterlibatan langsung dari STEAM. Yang kedua, yaitu adalah prinsip keaktifan dalam pembelajaran STEAM, yaitu adalah peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk dapat mengubah perilaku dan dapat menciptakan strategi-strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Contohnya, yaitu adalah peserta didik dapat mengaitkan masalah-masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, ini adalah prinsip keaktifan dalam sistem pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa terdapat seorang pendidik yang namanya Pak Tri mengarahkan Dino yang merupakan peserta didik yang diampunya dalam kegiatan pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah pada pembelajaran. Nah, sistem pembelajarannya yaitu adalah STEAM. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah prinsip pembelajaran STEM yang digunakan oleh Pak Tri ini apa? Nah, adanya prinsip keterlibatan langsung tadi ya, prinsip keterlibatan langsung tadi ada ya. Nah, prinsip benalar kritis ini tidak ada ya. Prinsip problem solving ini juga tidak ada. Prinsip kontekstual dalam pembelajaran tidak ada. Prinsip keaktifan itu ada. Nah, kita bahas dulu bahwa yang namanya prinsip keterlibatan langsung itu kan didasari oleh pengetahuan yang bermakna dengan adanya konstruksi. Dengan adanya konstruksi berarti dia itu mengkonstruksi pemikirannya sendiri. Padahal yang di sini yaitu adalah prinsipnya itu memecahkan sebuah masalah pada pembelajaran dengan menggunakan sistem pembelajaran STEAM. Nah, mengaitkan masalah dengan pengetahuan yang telah dikuasai. Dengan pengetahuan yang telah dikuasai. Nah, ini sudah jelas ya. Bahwa dia, apa namanya, Dino ini, dapat menciptakan strategi-strategi pemikiran dan penalaran dengan memenuhi tujuan yang kompleks menggunakan pengetahuannya sendiri. Nah, berarti prinsip STEAM yang digunakan oleh Pak Tri yaitu adalah prinsip keaktifan, yaitu pilihan yang tepat adalah pilihan yang E, prinsip keaktifan.
Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, Bu Fani dapat menyusun strategi kegiatan pembelajaran dan menentukan media pembelajaran yang sesuai atau yang cocok untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki Bu Fani terkait dengan keterampilan dalam memilih media pembelajaran adalah A. Bu Fani harus terlebih dahulu mengetahui latar sosial dan budaya dari peserta didik dan sekolah tersebut. B. Bu Fani harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan tersebut. C. Bu Fani harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. D. Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut pada saat pembelajaran. Atau E. Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, sebelum kita membahas ya, sebelum kita membahas terkait dengan soal seperti ini ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu Bu Fani dapat menyusun kegiatan pembelajaran dan menentukan media. Maka Bu Fani ini dengan keterampilannya dapat memilih media itu berdasarkan apa? Apakah pilihan A atau pilihan B, pilihan C, pilihan D, atau pilihan E. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang pendapat ahli dari Bapak DRS Sudirman tahun 91 membagi prinsip-prinsip pemilihan media ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tujuan pemilihannya. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang tepat. Yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran itu mempunyai karakteristik tertentu. Baik bisa dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Nah, seorang guru harus dapat memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi itu. Apabila guru memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Yang selanjutnya, yaitu adalah alternatif pilihan. Alternatif pilihan pada kesempatan kali ini yaitu memilih adalah merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah pendapat dari ahli yang bernama Sudirman pada tahun 1991 bahwa prinsip-prinsip pemilihan media media pembelajaran itu ada 3 kategori. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, yaitu adalah alternatif pilihan. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Jika kita mengacu pada pendapat ahli dari Bapak Sudirman tadi, maka kita lihat dulu ya. Maka pilihan A itu adalah pilihan yang kurang tepat. Nah, karena terlebih dahulu mengetahui latar sosialnya, sedangkan tadi tidak ada membahas terkait dengan latar sosial dan budaya. Nah, pilihan B memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Nah, kita simpan dulu. Yang pilihan yang C ya, Bu Fani harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. Ini tidak ada ya. Ini tidak ada, maka jawaban ini kurang tepat. Nah, yang pilihan D, Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut saat pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat ini ya, karena terus yang pilihan E, Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, ini menyesuaikan media pembelajarannya dengan materi yang. Nah, ini benar ya, sebenarnya ini benar, tetapi dalam pendapat ahli itu juga tidak mengajarkan seperti itu. Karena dalam pendapat ahli itu adalah terkait dengan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Nah,
Kita menuju ke soal berikutnya. Pak Rizky adalah seorang guru mata pelajaran sosiologi salah satu SMA. Beliau pada saat pembelajaran yaitu menyampaikan materi terkait sebuah permasalahan dan mengajak peserta didik untuk mencari solusi permasalahan. Kemudian membentuk sebuah kelompok dan menyusun jadwal serta memantau keaktifan peserta didik dan diakhiri dengan evaluasi dengan pemberian masukan atau arahan tindak lanjut terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh peserta didik. Maka pertanyaannya yaitu adalah model pembelajaran apa yang digunakan oleh Pak Rizky adalah A. Cooperative learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning, atau E. yaitu adalah contextual learning. Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas bahwa terdapat guru yang namanya Pak Rizky, yaitu adalah seorang guru mata pelajaran sosiologi di salah satu SMA. Nah, beliau mengajarnya yang pertama yaitu adalah menyampaikan sebuah masalah. Nah, mana itu menyampaikan sebuah masalah. Nah, lalu mengajak siswa untuk mencari solusi, mencari solusi, cari solusi permasalahan. Kemudian membentuk sebuah kelompok dan menyusun jadwal pemantauan, keaktifan peserta didik dan diakhiri oleh evaluasi serta pemberian masukan atau arahan tindak lanjut terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Maka model apa? Ya jelas bahwa model seperti ini yang digunakan oleh Pak Rizky yaitu adalah model project based learning. Kenapa? Ya, kita bahas ya, bahwa terdapat sintak dari project based learning adalah sebagai berikut. Menentukan pertanyaan mendasar, ya, yang pertama yaitu telah menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring dan evaluasi peserta didik, dan yang kelima yaitu adalah pengujian hasil evaluasi pengalaman. Nah, maka isi dari soal tersebut yaitu adalah sintak project based learning. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Faiz sedang mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dari internet. Tujuan Pak Faiz mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yaitu untuk kegiatan pembelajaran pada peserta didik tersebut, supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Lantas, langkah seperti apa yang harus dilakukan Pak Faiz saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. B. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar atau daerah, dan struktur keilmuan. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu. E. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Nah, yang kita pahami terkait dengan materi ini, yaitu adalah bagaimana kita itu mencari yang namanya apa itu yang namanya materi dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah menurut Muhammad Syamsul Arifin pada tahun 2013 mengemukakan bahwa materi pembelajaran itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus. Dari silabus yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya. Nah,
Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa yang namanya materi pembelajaran, instructional materials ya, adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut Muhammad Syamsul Arifin terkait dengan materi pembelajaran. Nah, sedangkan jenis-jenis dari materi pembelajaran itu sendiri, ya, ada yang namanya fakta. Nah, fakta itu adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi biasanya nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan yang lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu adalah adanya fakta. Yang kedua yaitu adalah konsep, ya. Konsep itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru. Nah, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan yang lain sebagainya. Terus yang selanjutnya setelah fakta, konsep, terus yang selanjutnya yaitu adalah prinsip. Nah, prinsip itu yaitu berupa hal-hal utama atau hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi terkait dengan sebab akibat. Nah, ini adalah yang namanya terkait dengan prinsip. Terus yang selanjutnya ada yang namanya prosedur. Nah, prosedur itu merupakan langkah-langkah yang sifatnya sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi dari sebuah atau dari suatu sistem. Terus yang selanjutnya yaitu adalah karakter. Karakter ini terdiri atas dari sikap dan nilai. Nah, merupakan hasil belajar dari aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dalam bekerja. Nah, ini adalah terkait dengan karakter, sikap, dan nilai. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa yang Pak Faiz itu yang dicari, yaitu adalah terkait dengan materi pembelajarannya dan media. Tapi ini kita fokuskan kepada materinya ya, dalam kegiatan itu pembelajarannya dari internet. Tujuan Pak Faiz itu dalam mencari materi pembelajaran untuk dan media pembelajaran itu apa namanya, untuk kegiatan pembelajaran supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dan mudah memahami kegiatan pembelajaran. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Faiz dalam memilih materi pembelajaran? Nah, ini difokuskan pada materi pembelajaran. Nah, kita ke pilihan A ya. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Nah, ini bisa ya. Ini bisa ya. Nah, ini bisa. Kita simpan dulu. Pilihan B, menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar daerah. Nah, ini salah ini ya. Kurang tepat ini ya. Pilihan C, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. Nah, ini bisa ini ya. Nah, D, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan alat dan sumber bahan serta alokasi waktu. Ini jelas kurang tepat ini ya. Atau pilihan E, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Ini juga kurang tepat. Nah, berarti pilihannya yaitu adalah antara pilihan yang C dan pilihan yang A. Nah, kita kaji dulu bahwa yang namanya materi pembelajaran itu, tadi jenis-jenisnya itu ada yang namanya fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Ini salah satunya ada ya yang tadi sudah dijelaskan terkait terkait jenis-jenis dari materi pembelajaran. Ada fakta, ada konsep, prinsip, prosedur, dan karakter. Karakter itu terdiri atas sikap dan nilai. Jadi, pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Nah, yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep,
prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di modul ajar tersebut. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu yang namanya evaluasi formatif itu apa, sumatif itu apa, selektif itu apa, diagnostik dan penempatan itu evaluasi yang seperti apa. Nah, kita akan kaji dulu ya. Bahwa yang pertama, dari jenis-jenis evaluasi yang kita harus tahu, jenis evaluasi yang pertama yaitu adalah evaluasi pretest dan posttest. Yang namanya evaluasi pretest dan posttest itu adalah, kalau pretest itu merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara kalau posttest, ya ini pretest saya garis bawahi. Nah, kita lanjutkan, untuk posttest itu merupakan kegiatan tes yang sudah dilakukan. Nah, ini bedanya, kalau pretest itu sebelum, kalau posttest itu sesudah. Terus selanjutnya yaitu adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah jenis evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan serta kelemahan dari peserta didik itu dicari solusinya. Ini adalah evaluasi diagnostik. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini adalah jenis evaluasi yang menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Nah, misalkan selektif itu kan menyaring. Jadi misalkan pada seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Nah, itu adalah evaluasi selektif. Terus yang ketiga yaitu adalah evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan ini yaitu adalah disesuaikan atau kita memilih siswa yang sesuai dengan kemampuannya, lalu ditempatkan di tempat yang sama atau di program yang sama atau program yang tepat. Ini adalah evaluasi penempatan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi formatif. Ini bisa disebut juga dengan ulangan atau ujian ya. Biasanya evaluasi formatif, kalau setiap ulangan, yang namanya ulangan itu diadakannya pada akhir suatu materi atau suatu bab pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini diselenggarakan pada setiap akhir semester atau bisa disebut juga dengan UAS atau ujian akhir semester. Nah, ini adalah jenis-jenis evaluasi, ada pretest dan posttest, evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Nah, kita kembali ke soalnya, bahwa ada seorang guru ini ya, ada seorang guru merancang sebuah evaluasi mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi yang tepat yang digunakan untuk apa oleh guru tersebut? Ya, untuk kita lihat menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Nah, tentunya pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Yang tepat yaitu adalah pilihan evaluasi sumatif. Pak Tarno adalah seorang guru mata pelajaran biologi di salah satu SMA. Pada saat pembelajaran yang diampunya, Pak Tarno meminta masing-masing peserta didik untuk saling berkolaborasi dalam pengerjaan tugas supaya dapat memahami jika budaya dan latar belakang dari masing-masing individu itu berbeda-beda dalam cara berpikir dari berbagai sudut pandang. Hal yang dilakukan oleh Pak Tarno terhadap peserta didik tersebut mengacu pada prinsip pembelajaran abad 21, yaitu A. Instruction should be student-centered, B. Instruction be student collaborative, C. Instruction be student problem solving, D. Instruction should be collaborative, atau E. Instruction should be contextual. Nah,
Kita akan bahas terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran abad 21. Nah, kenapa kita akan bahas? Kalau kita tidak akan bahas, kita akan tidak bisa menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pilihan yang tertera pada soal berikut ini. Nah, yang pertama, dalam prinsip pembelajaran abad 21 itu ada yang namanya instruction should be student center, yaitu pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif dapat mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi berupaya mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, yaitu adalah learning should have contact. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real world. Guru membantu siswa supaya dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, ini adalah learning should have context. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu adanya education should be collaborative, yaitu siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Selanjutnya, yaitu adanya should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, program pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan, empati, dan rasa kepedulian sosial mereka. Nah, ini adalah should be integrated with society. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa di soal ini tertera Pak Tarno adalah seorang guru mata pelajaran biologi di salah satu SMA. Pada saat pembelajarannya di angkunya, Pak Tarno itu meminta masing-masing peserta didik untuk saling berkolaborasi. Nah, ini adalah ada kata kunci terkait dengan yang namanya kolaborasi. Berarti yang pilihan kita kepilihan. Nah, kita kepilihan bahwa di pilihan ini yang terdiri atas kolaborasi itu hanya pilihan B dan pilihan D. Nah, maka pilihan A ini salah, pilihan C ini juga salah, pilihan E ini juga salah. Nah, kebetulan ya, dalam pekerjaan tugas supaya memahami jika budaya dan latar belakang dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Nah ini latar belakang dari masing-masing individu itu berbeda-beda dalam cara berpikir dari berbagai sudut pandang. Nah, berarti pilihan yang tepat terkait dengan penjelasan dari prinsip pembelajaran abad 21 yaitu adalah pilihan yang D. Instruction should be collaborative.
Kita langsung saja menuju ke soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun modul ajar. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran yang dengan maksud supaya siswa itu tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tersebut saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, ini ada seorang guru. Beliau itu mencari materi dan media di internet saat menyusun modul ajar. Nah, materi dan media tersebut akan dijadikan acuan dalam penyampaian pada proses pembelajaran dengan maksud supaya siswa itu tidak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut dalam memilih materi pembelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian dan alur tujuan pembelajaran? Ini bisa ya. Menganalisis potensi peserta didik, ini bisa. Relevansi dan karakteristik daerah dan sumber keilmuan. Nah, ini yang kurang tepat ini ya. Ini kurang tepat ini. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial. Ini juga kurang tepat ini ya. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. Ini kompleksitasnya juga kurang tepat ini ya. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, alat, dan sumber, dan alokasi waktu. Ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kita menuju ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan pada pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas soal seperti ini, kita harus tahu dulu, yaitu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Kalau kita tidak mengetahui tentang kemampuan-kemampuan dasar dalam memilih media, kita tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, menurut Dr. Andes Sudirman pada tahun 1991, beliau membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran atau media pembelajaran ke dalam 3 kategori. Nah, 3 kategori itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah kategori yang pertama adalah tujuan pemilihannya. Nah, tujuan pemilihan ini maksudnya yaitu adalah dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan itu harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Nah, terus yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran itu sendiri. Maksudnya setiap media pembelajaran atau media pengajaran itu mempunyai karakteristik tertentu atau karakteristik yang variatif. Baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatan maupun cara penggunaan.
Seorang guru itu harus memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi tersebut. Sedangkan apabila guru itu memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan apabila guru ini tidak memahami ini ya maksudnya, apabila guru ini tidak memahami karakteristik media tersebut, guru nanti akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Terus yang ketiga yaitu adalah alternatif pilihan, kategori alternatif pilihan, yaitu memilih merupakan sebuah proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 kategori membagi prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran atau media pengajaran menurut Dr. Andes Sudirman tahun 1991. Nah, kita kembali ke soalnya, yaitu kemampuan apa yang harus dimiliki ya, kemampuan yang harus dimiliki, yang kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Guru harus mengetahui latar sosial budaya, ini kurang tepat ya. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran, ini juga kurang tepat. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, ini bisa ya. Terus yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, ini juga kurang tepat. Yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, sebenarnya ini bisa, tapi ini menyesuaikannya materi, guru menyesuaikan ini apa maksudnya, kurang dirincikan ya. Jadi ini saya katakan juga kurang tepat. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.